Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Hari ini saya kembali akan berbagi resep seduh kopi manual brew, terutama untuk kopi-kopi yang cenderung funky. Resep yang akan saya sharing di hari ini berlaku untuk hot brew, jadi bukan untuk cold brew. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, kopi yang funky ini cenderung memiliki tingkat acidity atau keasaman yang masam, tinggi banget gitu ya. Bahkan bisa dibilang sour. Beberapa orang justru menyebutnya sebagai ferment. Nah, di saat yang sama juga gitu ya, kopi yang funky ini biasanya gitu ya cenderung dry, kering, terutama di aftertaste-nya. Resep yang akan saya sharing di hari ini bertujuan supaya gitu ya, kopi yang funky tadi masih bisa kita nikmati, tidak terlalu sour, tidak dry. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk resepnya sangat simpel. Yang pertama, saya akan gunakan kopi 12 gram. Jadi teman-teman nanti silahkan pakai 12 gram kopi apapun yang cenderung funky. Lalu kopi ini saya giling dengan skala medium to fine. Bahkan cenderung halus. Air yang saya gunakan sebanyak 180, jadi rasionya kurang lebih 1:15. Lalu untuk temperaturnya ya 90, bahkan teman-teman bisa menggunakan di bawah itu, misalnya 88 derajat Celcius. Untuk waktu atau brew time totalnya ditargetkan 2 menit 20 sampai 2 menit 30. Nah, tujuan ya dari resep yang saya sharing di hari ini, terutama untuk grind size dan temperatur ya. Grind size-nya kan tadi cenderung halus gitu ya, supaya tidak terlalu sour, tidak terlalu ferment. Lalu kemudian temperatur saya sarankan tidak terlalu tinggi ya, 90, bahkan bisa menggunakan di bawahnya yaitu 88 supaya tidak dry aftertaste. Teman-teman nanti bisa menguliknya ya di kedai kopinya masing-masing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tapi sebelum saya menyeduh, saya pastikan resep ini tidak bersifat auto enak, tidak magis gitu ya. Dimana ketika resep ini teman-teman pakai langsung berhasil 100%, itu terlalu magis ya, karena masih banyak faktor-faktor yang lain yang bisa menjadi pembeda ketika saya menyeduh dan juga teman-teman yang menyeduh. Misalnya ya, air yang digunakan, lalu kemudian grinder yang dipakai gitu ya. Terus termasuk juga kebiasaan dalam melakukan penuangan atau teknik tuang airnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan gunakan V60 01 gitu ya. Ini yang plastik dan sudah saya basahi tadi. Untuk kopinya saya sudah giling ya, cenderung halus 12 gram ya, saya tuang ke sini. Oke. Nah, untuk agitasinya ya teman-teman, jangan terlalu santai dan jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Ya, medium saja. Oke, ratakan. Siap. Kita hidupkan timbangannya. Nah, 180 air tadi saya bagi menjadi 3 interval ya. Interval pertama saya akan tuang sebanyak 30. Lalu kemudian dilanjutkan interval kedua sebanyak 50 dan yang terakhir adalah 100. Jadi kalau di timbangan nanti dari 00 menuju 30, menuju 80, menuju 180. Sip. Saya mulai. Waktu saya hidupkan. Ya, 30 ya. Sip. Nah, untuk waktunya kita akan tunggu ya sampai kurang lebih 30-an detik. Untuk waktu wetting ya, blooming dan degassing ini sebenarnya akan sangat ditentukan oleh kopi yang kita pakai. Misalnya kalau kopinya fresh atau older itu biasanya ada perlakuan yang sedikit berbeda. Seperti itu teman-teman. Ya, sebentar lagi kita mulai lagi menuang 50. Jadi kalau di timbangan nanti 80-an. Ingat untuk agitasi jangan terlalu santai, jangan juga berlebihan. Sip. Ya, sirkular aja. Searah jarum jam misalnya untuk teman-teman yang baru memulai belajar menyeduh. Nanti kalau misalnya mau mencoba sebaliknya silahkan, nggak apa-apa. Ini kita akan tunggu sampai 1 menit 10-an detik. Ya, saat itulah kita menuang kembali sisanya yaitu 100, kalau di timbangan 180. 3 interval. Usahakan tuangannya uniform ya, flow-nya. Tidak terlalu banyak turbulensi ya, agitasi secukupnya saja.
180. Oke. Tinggal tunggu. Kalau misalnya mau dinikmati silahkan sambil dicium-cium. Ya, terutama kalau misalnya kita menyeduh untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk customer di masa pandemi seperti saat ini gitu ya, ketika kita menyeduh sambil mencium-cium, apalagi tidak menggunakan masker, itu terlalu beresiko. Gitu teman-teman. Oke, tunggu. Belum selesai. Target waktu seperti yang disampaikan tadi. Kalau misalnya nanti terlalu cepat ya tinggal dikulik lagi. Begitupun kalau misalnya seduhan teman-teman terlalu lambat gitu ya. Karena setiap kopi itu bisa berbeda densitasnya, gitu ya. Oke, sebentar lagi selesai. Ini 2 menit 12 detik. Oke, sip. Oke, sudah. Ini kita akan angkat. Usahakan gitu ya, hasilnya rapi, flat bed kalau bisa. Karena itu menunjukkan tuangan kita lebih terkontrol. Gitu ya, teman-teman. Oke. Sip. Saya coba dulu. Oke. Oke, teman-teman yang mau ngopi, yuk ngopi. Ya, silakan datang ke Full Cup jika misalnya mau ngobrol-ngobrol ya di Ruko Arcade Blok B nomor 5 Grand Depot City. Oke. Hasilnya seperti yang disampaikan tadi. Untuk acidity-nya tidak terlalu sour ya. Masih bisa dinikmati. Karena teman-teman, kopi-kopi yang funky itu kalau misalnya kita tidak hati-hati dalam menyeduhnya gitu ya, itu bisa terlalu sour dan juga ya di saat yang sama itu dry. Oke, ini masih bisa dinikmati ya. Asamnya itu masih santun ya untuk untuk aftertaste-nya ya, itu masih bisa kita nikmati ya. Dry-nya itu tidak jahat ya, tidak jahat. Jadi dengan resep ini seperti yang sudah saya tunjukkan barusan, ya kopi yang funky, acidity-nya menjadi lebih santun, ya menjadi lebih santai, menjadi lebih sopan gitu ya. Dan untuk dry-nya itu tidak terlalu jahat, tidak terlalu garang gitu. Dan ini cenderung manisnya itu masih cukup menonjol. Oke, silakan teman-teman mencoba di rumah. Dengan kopi apapun yang cenderung funky. Karena terus terang ya, kalau kopi-kopi yang funky ini kita nikmati gitu ya, begitu saja gitu ya. Dan funky-nya yang ditonjolkan, kalau saya pribadi saya nggak terlalu menyukainya. Untuk itulah resep ini saya buat supaya kopi-kopi yang funky tadi itu bisa dinikmati. Seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa sih ya nanti selera ya. Ya teman-teman lah yang mencobanya nanti. Oke, saya kira demikian ya. Enak masih ya, masih manis, masih kompleks. Untuk balance ya lumayan lah, gitu teman-teman. Oke, terakhir saya hanya mengulang yang tadi, ya. Resep ini tidak berlaku magis, tidak berlaku auto enak, jadi silahkan kalian improvisasi seperlunya. Tapi yang ingin saya tonjolkan dari resep ini adalah ya, grind size-nya yang cenderung halus, lalu kemudian temperaturnya yang cenderung tidak terlalu panas ya. Itu supaya kenapa grind size-nya dihalusin supaya tidak terlalu sour gitu ya. Kenapa misalnya temperaturnya diturunin supaya tidak terlalu dry aftertaste. Kalau teman-teman memiliki resep yang lain gitu ya, silahkan share aja, silahkan berbagi aja di komentar di video ini. Ya, saya pun juga sebenarnya bukan hanya ini resepnya, tapi yang saya sharing yang paling mudah untuk ditiru adalah ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.